Ya, selamat pagi teman-teman semua, para pemirsa, apa kabar? Pagi ini cuacanya cerah berawan. Hari Ahad tanggal 9 November 2025. Ketemu lagi di Sunday with James Cohen Smith Windsor, di mana setiap minggunya kita akan ngebahas tentang berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, termasuk saya, yang dikemas dalam sudut pandang pribadi saya dan juga tentu berbasis beberapa sumber-sumber yang tervalidasi, terverifikasi dan sahih pastinya. Ini alhamdulillah cuacanya sangat sejuk ya pagi ini. Sangat sejuk. Jarang-jarang di Jakarta jam segini cuaca sejuk, karena biasanya sudah agak panas dan lembab malah. Ini alhamdulillah sejuk ya, walaupun sudah syuruk. Teman-teman semuanya, minggu ini kita akan ngebahas tentang omon-omon dari Presiden Prabowo Subianto yang ternyata malah justru tertunduk lemah di hadapan menterinya sendiri. Jadi pada saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, dan Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Letnan Kolonel TNI. Ada satu statement yang menarik perhatian saya, yaitu dikala Presiden Prabowo mengatakan proyek Wush itu, kereta cepat Wush itu tidak ada masalah dan siap mengambil tanggung jawab untuk masalah yang dialami oleh Wush. Kenapa saya katakan Presiden Prabowo tertunduk lumah di hadapan menterinya sendiri? Karena sebelum pernyataan yang menarik perhatian banyak orang ini ya, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewa jelas dan gamblang mengatakan bahwa gak ada APBN itu dipakai untuk membayar utang KCIC Wush. Gak ada itu. Jadi pembayaran utang KCIC Wush itu adalah sepenuhnya menggunakan Danantara. Urusannya adalah urusan BPI Danantara Indonesia, gitu kan, bisa menggunakan dividen Danantara. Tapi kemarin ini jujur sangat mengejutkan kita semua. Bahkan sudah mulai ada yang meminta agar Pak Purbaya ini sudah mundur saja sebagai Menteri Keuangan. Karena ya kita tahu sendirilah, statementnya dari Presiden Prabowo ini jujur menurut saya sangat menyakitkan loh. Dan terbukti bahwa Presiden Prabowo ini hanya Pino, Presiden in name only. Ya, sejak saat itu presidennya bukan lagi Prabowo, ya, presidennya Purbaya hingga saat ini. Jadi Prabowo hanya presiden in name only. Jadi presidennya saat ini siapa? Purbaya, Menteri Keuangan. Ini saya harus mengatakan ini apa adanya. Purbaya lah sekarang presidennya. Karena dengan gagah beraninya Pak Purbaya berani melakukan safari ke berbagai kementerian, ke Pemda, ke perbankan BUMN, dan dengan gaya yang khas ini seakan-akan membuat beliau ini sekarang sudah menjadi presiden. Situasi ini mirip dengan ketika di kampung saya di UK, Liz Truss, mantan Perdana Menteri dan mantan MP konservatif,
ya, memecat Kwasi Kwarteng dari posisi Chancellor of the Exchequer atau Menteri Keuangan, diganti dengan politikus GAIK Jeremy Hunt, dan langsung melakukan pembatalan sejumlah kebijakan yang dilancarkan oleh Kwasi Kwarteng. Dan saat itu Truss langsung turun menjadi Prime Minister in name only, dan Jeremy Hunt lah yang sebenarnya Perdana Menteri, bukan Truss pada saat itu. Baru berapa bulan setelah kegaduhan akibat tax cut, pemotongan pajak, dan beberapa kebijakan-kebijakan moneter yang mungkin direspon cukup negatif oleh pasar di UK saat itu, barulah dia mundur. Truss itu. Nah, ini situasi yang sama juga terjadi saat ini, di mana semenjak Presiden Prabowo mengatakan akan tanggung jawab soal Wush, bukan Prabowo lagi presidennya, tapi Purbaya sekarang presidennya. Mau tidak mau, suka nggak suka, inilah kenyataan. Ya, presidennya bukan Gibran juga, tapi Purbaya presidennya. Jadi mau tidak mau, ya, suka nggak suka, ini kenyataan yang pahit banget. Ya, makanya kenapa di awal saya katakan Presiden Prabowo tertunduk lemah di hadapan menterinya sendiri. Kenapa? Karena Purbaya jelas-jelas berbicara tidak ingin gunakan APBN untuk bayar hutang Wush, itu karena ada perpresnya, karena ada peraturan presidennya, di mana pembiayaan kereta cepat Wush itu tidak gunakan APBN, tapi business to business, bukan G2B, government to business. Dan ada satu pernyataan bodoh dari Presiden Prabowo yang mengatakan transportasi publik itu bukan untuk cari keuntungan, tapi dia public service, public service, pelayanan publik. Inilah bodohnya seorang Prabowo yang cuma gede badan tapi otaknya kecil. Ya, namanya juga aki-aki gila, ya kan? Kalau Anda orang Gerindra, Anda pendukung Prabowo 08, gak suka dengan pernyataan saya, sini datang ke saya, hadapi saya. Anda mau apa-apakan saya, silakan. Saya siap mati kok untuk negara ini. Karena itulah kenyataannya. Prabowo tuh badannya gede, otak kecil, aki-aki gila, demensia lagi. Ya kan? Kenapa? Saya beritahu Anda. Di beberapa negara, ya, perusahaan transportasi publik yang melayani satu kota, bahkan negara itu ada yang swasta loh. Anda main ke Jepang deh. Anda tahu nggak? Yang namanya Japan Railways Group atau JR, yang keretanya dipakai di sini sebagai KRL di Jabodetabek yang seri 205 itu, Anda tahu nggak? Itu bukan milik negara. Itu private company, itu perusahaan swasta. Jadi dulu JNR, Japan National Railways, itu diprivatisasi tahun 1987, diswastain. Makanya JR Group itu jadi punya swasta. Orientasinya apa? Profit. Beda dengan perusahaan kereta api Tiongkok. Apa tuh namanya? State Railway of China. Ya, kurang lebih kayak gitulah. State Railway of China. Ya itulah pokoknya lah. Ya. Itu state owned, milik negara. Jadi jangan seakan-akan semua perusahaan kereta api di negara itu seperti yang ngocehkan oleh Presiden Prabowo yang badannya gemuk tapi otaknya kecil itu. Ya. Adalah milik negara, state owned. Enggak. Atau sama seperti KAI, state owned, dimiliki oleh negara. Enggak, teman-teman. JR bukan milik negara, itu swasta, private. Ya. Apalagi dulu
British Rail yang menjadi franchise itu semua di privat, swasta punya loh. Sebelum akhirnya direnasionalisasi menjadi Great British Rail, ya. Dia markasnya ditaruh di mana? Di York ya, bukan di London, tapi di York ya. Itu tadinya swasta loh. Ya, itu swasta tadi. Terus apalagi? SNCF Prancis. Itu tidak sepenuhnya milik negara. SNCF itu. Jadi jangan seakan-akan semua perusahaan kereta api, perusahaan transportasi itu sama dengan KAI atau State Railway of China. Gitu loh. Bukan public service. Gitu. Semua public service kok. Cuma orientasinya berbeda. Yang satu pure benar-benar public service, yang satu adalah cari untung. Nah, itulah bodohnya Prabowo dengan badannya yang besar tapi otaknya kecil. Ya, badannya doang besar, otaknya kecil, wawasannya cetek ternyata. Sudah wawasannya cetek, anti feminis pula, gak suka cewek. Ya. Makanya di antara 48 menteri, 40 semuanya adalah cowok. Kecuali 5 menteri yang perempuan. Menteri pemberdayaan perempuan tentu saja ya. Terus ada yang perempuan tuh Menteri Pariwisata, Menteri Pan-RB, ya. Terus 2 lagi menteri perempuan saya rada. Sekarang malah 44 malah menterinya perempuan semenjak Ibu Sri Mulyani tidak lagi jadi Menteri Keuangan. Jadi tersisa hanya Bu Arifatul Khairi Fauzi, peranan wanita, terus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terus Menpar Bu Widi, sama Menpan RB. Ya Bu Widi Menteri Pariwisata, sama Menpan RB Bu Rini. Ya. Gitu. Cuma 3 doang yang perempuan menterinya. Sisanya laki-laki semua. Ini kan bukti bahwa Prabowo itu gay, suka cowok. Saya harus ngomong begitu. Makanya kenapa dicerai sama Titik? Oh, dia yang gay. Jadi kalau Anda mau tanya pemberdayaan apa kontribusi pemerintahan Prabowo terhadap pemberdayaan perempuan, he has no capacity to answer that such question. Pak Jokowi does. Kenapa? Karena sebagian di antara 34 itu separuhnya adalah perempuan menterinya. He has the capacity to answer that such question. Ini bukan saya bela Pak Jokowi ya, tapi saya fair and square aja. Tapi kalau Pak Prabowo, he has no such capacity to answer that question about women's empowerment in his administration. Oke, lanjut ke yang tadi itu udah beda storyline ya. Gak apa-apa walaupun beda storyline, tapi masih satu ini yang sama kok ya. Jadi teman-teman ya, kadang-kadang saya tuh terhirin-hirin sendiri ya. Ada gitu orang yang masih